Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Audit dalam Perbankan Syariah. Untuk memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita simak videonya. Jangan di-skip, jangan ditinggal agar apa yang kami sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, langsung saja. Materi pertama itu tentang pengertian audit dalam perbankan syariah. Auditing adalah suatu proses atau prosedur yang sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan yang memberikan informasi sehingga agunan dapat menyatakan suatu pendapat tentang apakah laporan keuangan yang diperiksa disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, langsung saja, auditing menurut beberapa ahli atau beberapa pendapat. Yang pertama yaitu menurut Ernst et al. Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Untuk menentukan dan menyesuaikan informasi dimaksud dan kriteria-kriteria yang ditetapkan, auditing seharusnya dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten. Pendapat kedua yaitu menurut Mulyadi, auditing adalah proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Langsung saja, auditing syariah lebih luas cangkupannya dari auditing konvensional, di mana auditing syariah selain mengacu pada standar audit nasional dan internasional, juga mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Dalam audit syariah bisa menetapkan aturan audit nasional dan internasional selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam atau dengan ketentuan dalam Islam. Menurut Rahman, menjelaskan auditing dalam Islam yaitu yang pertama proses menghitung, memeriksa, dan memonitor. Yang kedua adalah tindakan seseorang atau pekerjaan duniawi dan amal ibadah. Yang ketiga adalah lengkap dan sesuai syariah untuk mendapat reward dari Allah di akhirat. Nah, sekarang dapat disimpulkan, pengertian audit syariah dalam perbankan adalah suatu unsur melalui pendekatan administratif dengan menggunakan sudut pandang keterwakilan. Oleh karena itu, auditor merupakan wakil dari para pemegang saham yang menginginkan pekerjaan atau investasi mereka sesuai dengan hukum-hukum syariah. Terima kasih. Saya Nur Laila. Saya di sini akan menjelaskan tentang dasar hukum audit syariah. Nah, audit syariah itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Infitor ayat 10-12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ilaikum lahafidhin kiraman katibin ya'maluna ma taqilun. Yang artinya, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ada dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas dan Malik Yahya, nomor hadis 1133-2, yang artinya tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain dan tidak boleh pula membalas bahaya kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain dengan bahaya perbuatan yang merugikannya. Nah, selanjutnya yaitu menurut Undang-Undang Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution, di mana telah menyusun yang pertama tujuan dan konsep akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan, yang kedua standar akuntansi untuk lembaga keuangan khususnya pada bank, yang ketiga yaitu tujuan dan standar auditing untuk lembaga keuangan, yang keempat yaitu kode etik untuk akuntan dan auditor lembaga keuangan. Nah, dalam undang-undang ini dijelaskan ada 3 prinsip umum tentang audit ini. Yang pertama yaitu auditor lembaga keuangan Islam harus memenuhi kode etik profesi akuntan. Yang kedua yaitu auditor harus melakukan auditornya menurut standar yang dikeluarkan oleh Auditing Standard for Islamic Financial. Yang ketiga
yaitu auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan kemampuan profesional, hati-hati, dan menyadari segala keadaan yang mungkin ada yang menyebabkan laporan keuangan salah saji. Adapun manfaat dari audit syariah yaitu pertama, untuk memudahkan pengguna laporan perusahaan karena tidak semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan perusahaan mampu menganalisis laporan sehingga diperlukan pihak auditor untuk mengedit dan dapat menyampaikan laporan hasil audit tersebut. Kedua, untuk mengetahui apakah kegiatan operasional perusahaan dilakukan secara efektif dan ekonomis. Ketiga, menelaah rehabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasi. Keempat, menelaah sistem yang ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan, perencanaan, prosedur hukum, dan peraturan yang dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap operasi dan laporan, serta menentukan apakah organisasi telah mematuhinya. Kelima yaitu untuk memeriksa sistem pencatatan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu menelaah perangkat perlindungan aktiva dan memverifikasi keberadaan aktiva. Selanjutnya yaitu tujuan dari diadakannya audit perbankan syariah. Pertama yaitu audit diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap laporan keuangan tersebut, apakah laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan fakta yang ada. Kedua yaitu untuk menetapkan standar dan memberikan pedoman lembaga keuangan syariah mengenai tujuan dan prinsip umum pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga keuangan Islam yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan ajaran syariah. Dan yang terakhir yaitu agar auditor mampu menyatakan suatu pendapat apakah laporan keuangan yang disusun oleh lembaga keuangan syariah dan semua aspek yang bersifat material benar dan wajar sesuai dengan peraturan prinsip syariah, standar akuntansi AAO IFI, serta standar dan praktek akuntansi nasional yang berlaku di negara ini. Saya Agnesi Pia Kodonisa di sini akan menjelaskan tentang macam-macam audit syariah. Dalam audit syariah itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, auditor internal, dan yang kedua, auditor eksternal. Dalam auditor internal terbagi menjadi 3 audit. Yang pertama, komite audit dan tata lembaga keuangan Islam. Komite ini bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi berikut, yaitu sistem pengendalian internal dan penggunaan rekening investasi terbatas, kepatuhan syariah, rekening sementara dan tahunan, dan praktek akuntansi dan audit. Yang kedua, Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa, merumuskan kebijakan sesuai dengan syariat, dan memberikan dukungan syariah dengan produk dan jasa dari lembaga keuangan Islam. Yang ketiga, auditor internal bertanggung jawab untuk melakukan audit internal dan untuk memastikan lembaga keuangan Islam mematuhi syariat semua transaksi dan kontrak yang dilaksanakan dalam kerangka syariah. Dan yang kedua, tentang auditor eksternal. Dalam audit eksternal, bertanggung jawab untuk memberikan pendapat mereka mengenai transaksi dan kontrak dalam kebijakan syariat. Internal auditor juga dapat terlibat keahlian dari lembaga keuangan, petugas syariat dalam melakukan audit yang selama objektivitas audit tidak terganggu. Tujuan utamanya itu auditor internal dan eksternal adalah untuk memastikan sistem pengendalian yang efektif dan patuh terhadap syariat. Terima kasih. Saya Khalida akan menjelaskan tentang perbedaan antara audit syariah dan audit konvensional. Yang pertama, audit konvensional objek lembaga keuangan bank maupun non-bank yang tidak beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan audit syariah objeknya LKS atau lembaga keuangan bank maupun non-bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Yang kedua, audit konvensional standar audit IAI. Sedangkan audit syariah standar audit AAO IV. Yang ketiga, audit konvensional audit dilakukan auditor umum tanpa ketentuan bersertifikasi SAS. Sedangkan audit syariah audit dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS atau sertifikat
akuntansi syariah. Yang keempat, audit konvensional. Opini berisi tentang kewajaran atau tidaknya atas penyajian lapangan keuangan perusahaan. Sedangkan audit syariah, opini berisi tentang syariah compliance atau tidaknya LKS. Yang kelima, audit konvensional, tidak ada peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Sedangkan audit syariah mengharuskan adanya peran DPS. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu ruang lingkup audit syariah. Ruang lingkup audit syariah lebih luas cakupannya dibandingkan dengan audit konvensional. Karena audit syariah harus memastikan kebenaran, keadilan, dan relevansi laporan keuangan yang diterbitkan manajemen dan memastikan bahwa manajemen telah melakukan tugasnya sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, serta memastikan manajemen telah berusaha melaksanakan tujuan syariah sebagai upaya untuk melindungi dan meningkatkan kehidupan umat manusia dalam semua dimensi. Lingkup audit syariah lebih luas, yaitu mencakup perilaku sosial dan kinerja organisasi termasuk hubungan dengan seluruh stakeholder. Ruang lingkup audit syariah dalam LKS yaitu laporan keuangan, operasional, struktur organisasi dan manajemen, kemudian yang terakhir yaitu sistem informasi teknologi. Berdasarkan penjabaran yang saya bacakan tadi, diketahui bahwa lingkup audit syariah bukan hanya terkait aktivitas ekonomi dan laporan keuangan manajemen, namun juga mengaitkan pengaruh sosial dan lingkungan dalam proses pengauditannya. Hal ini tidak terlepas dari hukum Islam yang memang seluas mengatur setiap sendi kehidupan manusia, dan tujuan besarnya adalah mempertemukan antara konsep audit dengan maqasidul syariah atau tujuan syariah. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai standar audit syariah. Jadi, kesadaran dan perkembangan ekonomi syariah membutuhkan lembaga sebagai standar keuangan syariah. Dengan berdirinya lembaga ini menjadi arahan atau pedoman bagi lembaga keuangan syariah di seluruh dunia. Lembaga itu dinamakan The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, yang sebelumnya itu bernama Financial Accounting Organization for Islamic Bank, dan lembaga ini didirikan pada tanggal 1 Safar 1410 Hijriah atau 26 Februari 1990 di Algeria. Jadi lembaga keuangan syariah ini standarnya itu mengikuti lembaga The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial. Untuk pelaksanaan auditnya, prinsip umum pada lembaga ini adalah yang pertama itu auditor lembaga keuangan Islam harus mematuhi kode etik profesi akuntan yang dikeluarkan oleh AAOIV dan The International Federation of Accountant yang tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip Islam. Kemudian auditor harus melakukan auditnya itu menurut standar yang dikeluarkan oleh Auditing Standard for Islamic Financial Institution atau ASIFIS. Kemudian yang ketiga itu auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan kemampuan profesional, hati-hati, dan menyadari segala keadaan yang mungkin ada yang menyebabkan laporan keuangan salah saji. Pelaksanaan audit terdapat cakupan audit yang harus dilakukan oleh auditor dalam melaksanakan audit atas lembaga keuangan yang disebut dengan skop audit. Prosedur yang dibutuhkan untuk melakukan audit sesuai standar audit untuk lembaga keuangan Islam berpedoman pada persyaratan yang ditentukan oleh aturan dan prinsip Islam, standar ASIFIS, badan profesi resmi, pengaturan legislasi lainnya, peraturan dan prinsip yang tidak bertentangan dengan aturan Islam yang berkaitan dengan penguasaan, dan yang terakhir International Standard on Auditing dianggap termasuk dalam aturan ini sepanjang tidak bertentangan dengan ASIFIS.
Saya Nunik Atika dari kelompok 13 akan melanjutkan presentasi yang saya akan bawakan, yaitu tentang kerangka audit syariah. Landasan syariah dari pelaksanaan audit syariah antara lain dapat dirujuk pada penafsiran atas Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang terjemahannya yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak merupakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Ayat ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana. Dalam konteks audit syariah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting, mengingat keduanya dapat menjadi sumber malapetaka ekonomi berupa krisis dan sebagainya jika tidak dikelola secara maksimal. Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah. Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan-aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah. Hal-hal yang dilakukan pada audit bank syariah meliputi: yang pertama, pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah. Yang kedua, memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana ataupun pembiayaan. Yang ketiga, pemeriksaan distribusi profit. Yang keempat, pengakuan pendapatan cash basis secara real. Yang kelima, pengakuan beban secara aktual basis. Yang keenam, dalam hubungan dengan bank koresponden depository, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil. Yang ketujuh, pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat. Yang kedelapan, ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah. Hal-hal di atas adalah unsur-unsur yang harus ada dalam audit syariah. Meskipun demikian, prosedur audit yang telah ada tetap memiliki peran dalam audit pada perbankan syariah. Prosedur audit secara umum antara lain: yang pertama, prosedur analitis atau mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan. Yang kedua, menginspeksi atau pemeriksaan dokumen, catatan, dan pemeriksaan fisik atas sumber-sumber yang berwujud. Yang ketiga, mengkonfirmasi atau pengajuan pertanyaan pada pihak intern atau ekstern untuk mendapat informasi. Yang keempat, menghitung dan menelusur dokumen. Yang kelima, mencocokkan data. Sekian dan terima kasih dari saya. Menjelaskan tentang materi kerangka audit syariah. Secara ringkas, audit syariah terdiri dari 3 tahap, yaitu perencanaan, pengujian, dan pelaporan. Dengan kerangka ini dan penjelasan di atas, maka nampak sejumlah perbedaan audit syariah dan audit konvensional, yaitu perbedaan audit syariah dan audit konvensional. Yang pertama, objek LKS-nya atau lembaga keuangan bank maupun non-bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Sedangkan audit konvensional, objek lembaga keuangan bank maupun non-bank yang tidak beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, mengharuskan adanya peran DPS. Sedangkan audit konvensional tidak ada peran Dewan Pengawasan Syariah atau DPS. Yang ketiga, audit dilakukan oleh auditor yang bersertifikat SAS atau sertifikat akuntansi syariah. Sedangkan audit konvensional, audit dilakukan oleh auditor umum tanpa ketentuan sertifikasi SAS. Yang keempat, standar audit AAOIVI. Sedangkan audit konvensional, standar audit IEII. Yang kelima, opini berisi tentang syariah compliance atau tidak LKS. Sedangkan audit konvensional, opini berisi tentang kewajaran atau ketidaknya atas penyajian lapangan keuangan perusahaan. Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa kerangka audit syariah antara lain memenuhi unsur sebagai berikut. Yang pertama, audit syariah dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan perbankan syariah pada prinsip dan aturan syariah dalam produk,
dan kegiatan usahanya sehingga auditor syariah dapat memberikan opini yang jelas apakah bank syariah yang telah diaudit tersebut syariah kompleks atau tidak. Yang kedua, audit syariah diselenggarakan dengan acuan standar audit yang telah ditetapkan oleh IAIOEVI. Yang ketiga, audit syariah dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS atau sertifikasi akuntansi syariah. Yang keempat, hasil dari audit syariah berpengaruh kuat terhadap keberlangsungan usaha perbankan syariah dan kepercayaan seluruh pihak atas keberadaan LKS. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.